Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrah Munawwarah, NIM 4611417058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan Petri dalam sistem waktu nyata. Pengertian jaringan Petri. Jaringan Petri juga dikenal sebagai jaring transisi atau disingkat dengan PT. Merupakan salah satu dari beberapa pemodelan bahasa matematika untuk menggambarkan sistem yang terdistribusi. Jaring Petri adalah graf biparti yang terarah, di mana simpul mewakili transisi, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi diwakili oleh batang dan tempat, yaitu kondisi diwakili oleh lingkaran. Busur terarah mendeskripsikan tempat yang mana merupakan kondisi sebelum dan atau setelah transisi, dengan ditandai dengan anak panah. Beberapa sumber menyatakan bahwa jaring Petri ditemukan pada Agustus 1939 oleh Carl Adam Petri pada usia 13 tahun, di mana penemuannya ini digunakan untuk mendeskripsikan proses kimiawi. Selanjutnya, Petrinet. Petrinet atau yang disebut dengan place atau transition net merupakan salah satu dari pemodelan untuk mendeskripsikan konkurensi dan sinkronisasi dalam sistem yang terdistribusi. Petrinet hampir sama dengan state transition diagram yang menggambarkan perilaku sistem yang secara real time dan hubungannya dengan user, namun lebih kuat secara matematis dan notasinya. Nah, di sini secara umum Petrinet terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, place atau lingkaran. Mungkin bisa dilihat pada gambar di samping yang bentuknya seperti lingkaran, itu dinamakan place, di mana place itu berfungsi untuk mempresentasikan state atau kondisi dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada transition. Pada transition ini mungkin bisa dilihat gambarnya itu berbentuk persegi panjang, di mana merupakan event atau kejadian atau action yang menyebabkan perubahan dari kondisi state. Lalu selanjutnya anak panah. Mungkin bisa dilihat lagi pada gambar di samping itu, anak panah itu bergambar yang warna hitam, memiliki 2 busur. Nah, pada anak panah itu diartikan sebagai penghubung place dengan transition atau transition dengan place. Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan sedikit tentang simulasi jaringan Petri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada simulasi ini saya membuat simulasi jaringan Petri pada sistem pembayaran tagihan air. Nah, mungkin bisa dilihat dari foto di bawah ini, simulasi jaring Petri pada sistem pembayaran tagihan air ini terdiri dari beberapa node-node. Mungkin bisa saya jelaskan menggunakan jaring Petri secara online. Di sini saya akan sedikit mensimulasikan tentang jaringan Petri dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya saya sudah jelaskan pada slide presentasi, di mana di sini akan menjelaskan tentang aplikasi jaringan Petri dalam kasus penagihan tagihan air. Nah, mungkin di sini saya sedikit memakan banyak waktu dalam membuat simulasinya. Sedikit saya jelaskan
untuk membuat busur atau anak panah ini dengan cara tekan kontrol lalu klik kiri dengan menariknya secara perlahan. Seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol pada simulasi jaringan Petri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem penagihan pembayaran air. Nah, di sini pada place 1 atau P1 merupakan kumpulan pengunjung yang akan membayar tagihan air, di mana pengunjung di place 1 ini terbagi atas dua, yaitu pengunjung yang tepat waktu dalam pembayarannya dan telat dalam membayar tagihan air. Nah, untuk yang tepat waktu dalam membayar tagihan air akan masuk ke transisi 1. Sedangkan yang telat dalam pembayaran tagihan air masuk ke transition 2. Nah, pada pengunjung yang telat dalam pembayaran tagihan air akan masuk ke transisi 2, lalu masuk ke place 2. Nah, pada place 2 ini merupakan akan dikoreksi berapa denda maupun tagihan yang belum dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Lalu akan menuju ke transisi 3. Pada transisi 3 ini yaitu akan dilakukannya penghitungan denda. Nah, bagi pengunjung yang tepat waktu dalam membayar tagihan air akan masuk ke transisi 1, lalu masuk ke place 3. Nah, pada place 3 ini yaitu dilakukannya pengecekan tagihan air. Lalu selanjutnya masuk menuju ke T4 atau transition 4, di mana pada transisi 4 ini dilakukannya pengunjung sudah siap akan pembayaran tagihan air. Lalu selanjutnya P4 atau place 4. Di sini merupakan proses dari pembayaran tagihan air, baik itu pengunjung yang tepat waktu dalam membayar maupun telat membayar. Lalu selanjutnya masuk ke T5, transisi 5. Pada transisi 5, proses pembayaran telah selesai. Lalu masuk ke P5 atau transisi 5, di mana P5 ini benar-benar dinyatakan semua proses pembayaran air telah selesai dan pengunjung bisa dinyatakan untuk pulang. Mungkin di sini saya akan simulasikan. Di sini untuk contohnya ada dua pengunjung, langsung saya jalankan. Nah, pada saat bola kecil tadi yang di mana diartikan sebagai pengunjung akan masuk ke proses-proses masing-masing, di mana ada proses pengunjung yang tepat waktu dalam membayar maupun yang telat membayar tagihan air. Namun di sini saya akan mensimulasikan apabila pengunjungnya itu lebih dari 2. Nah, apabila pengunjungnya lebih dari 2, mungkin 4 atau 5, di sini prosesnya tidak bisa dilakukan secara serentak atau bersama-sama. 4 orang langsung melalui proses, namun harus bergantian, seperti itu. Mungkin sedikit simulasi dari jaringan Petri yang sudah saya buat, yaitu berupa aplikasi jaringan Petri dalam sistem penagihan air. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.